Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Radio UIN Alauddin Makassar? Pagi ini bareng lagi bersama saya Karim di Radio UIN Alauddin Makassar. Gimana nih kabar hari ini? Tentunya pasti harus tetap sehat dan semangat kan? Nah, seperti biasa Karim bakal nemenin kalian 10 hingga 15 menit ke depan. Seperti biasa tentunya di pagi ini Karim akan menyediakan perbincangan-perbincangan hangat tentang seputar umum. Untuk kesempatan hari ini, tema yang akan Karim angkat yaitu kenapa sih harus UIN Alauddin Makassar? Dan kali ini kita tidak sendiri listener. Ya, seperti biasa nih, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa tentunya, yang sudah jauh-jauh sekali datang dari Tangerang dan Flores. Halo Kak, selamat pagi. Hai, Selamat pagi. Ya, ini. Jadi listener, kita sudah sekarang di depan kakak-kakak kita ini. Kakak-kakak kita ini merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Jadi tentunya yang akan menemani kita dan listener yang harus kita lebih akrab-akrab tentang perbincangan ringan. Kenapa sih harus UIN Alauddin Makassar? Oke, baik. Oh ya, hampir saja saya lupa untuk listener yang ingin bertanya mengenai seputar keberagaman nih. Bisa langsung kirim SMS di 0853 3888 483. Tanpa berlama-lama ngomong panjang lebar kiri kanan. Kita langsung saja masuk ke pokok permasalahan. Oke, baik. Kalau bertanya ngomong-ngomong kenapa sih harus UIN Alauddin Makassar? Kalau menurut saya pribadi sih kalau UIN Alauddin Makassar itu merupakan kampus yang di dalamnya banyak nih memiliki banyak sekali jurusan. Seperti jurusan saat ini nih, jurusan yang saya minati itu jurusan jurnalistik. Dan tentu saja alasannya kenapa? Karena kampus itu ya minimal dia memiliki akreditasi B. Kebetulan alhamdulillah segala puji bagi Allah, UIN Alauddin Makassar sudah mendapatkan akreditasi A sejak tahun 2018. Jadi UIN Alauddin Makassar juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin menempuh ilmu lebih banyak di kampus UIN Alauddin Makassar. Kampus UIN Alauddin Makassar juga menurut saya nih sudah tidak kalah saing lagi dengan kampus yang di luar Pulau Sulawesi. Misalnya kampus Universitas Syarif Hidayatullah nih yang ada di Jakarta, Sunan Ampel yang ada di Surabaya, maupun Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Tentu universitas di luar Jawa tentu masih banyak lagi. Dan uniknya dan tidak saya sangka-sangka, narasumber kita pada pagi hari ini itu adalah putra-putri terbaik yang ada di luar Pulau Sulawesi yang ingin menambah ilmu di kampus yang berada di Pulau Sulawesi. Halo Kak, mungkin bisa nih perkenalan diri dulu. Perkenalan diri nih, memakai bahasa daerah, lalu selanjutnya Kakak terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, silahkan. Oke. Perkenalkan, Naranggoe Nurbani Ramadhani, biasa remaja Bani. Itu artinya Naranggoe, artinya nama saya Nurbani Ramadhani, biasa disapa Bani. Maja itu artinya biasa disapa atau dipanggil Bani. Naranggoe kayak bahasa gaul gitu. Gue. Naranggoe nama gue gitu. Kalau saudara Wilujeng enjing sadayana nami Abdi Dio. Abdi teh asalnya dari Tangerang Kidul. Wilujeng enjing itu artinya selamat pagi. Jadi jangan salah artikan tuh enjing itu apa. kalau saya bilang selamat enjing nih. Iya boleh, cuman tolong jangan digas itu. Siap. Wilujeng enjing. Habis itu sadayana itu artinya semuanya. Selamat pagi semuanya. Sadayana ya. Nami Abdi Dio, nama saya Dio. Habis itu Abdi teh asalnya dari Tangerang Kidul, berarti asalnya saya dari Tangerang Selatan. Kidul itu berarti selatan gitu. Oh, Kidul. Oh, pantas itu Nyi Roro Kidul. Iya, dari pantai selatan. Oh. Iya. Makasih. Baru hari ini saya paham itu. Oh ya Kak nih, kan saya mau bertanya nih. Kan banyak nih kampus yang unggul, pastinya di daerah asal Kakak misalnya Kak Bani, Kak Dio nih. Kenapa coba Kakak tertarik nih mencoba memilih kampus UIN Alauddin Makassar? Alasannya? Kalau saya sendiri, kenapa memilih UIN Alauddin Makassar? Itu karena di daerah saya di Flores tidak ada kampus universitas, maksudnya tidak ada kampus Islam bernegeri. Jadi saya memilih UIN Alauddin Makassar untuk melanjutkan pendidikan di sini di Makassar. Oh jadi itu alasan faktor utama kenapa kuliah di UIN Alauddin Makassar. Kalau saudara Dio? Agak memalukan sih kalau saya bicarakan ya. Kenapa sih? Coba. Kalau dibilang tertarik, sebenarnya saya juga awal ya tidak ada ketertarikan. Mana sih baru tahu kalau di Sulawesi itu ada UIN itu. Oh, Baru tahu saya.
Saya juga dapat di sini tuh juga mungkin karena ya salah satu faktor kebodohan saya lah, saya bisa dapat di sini. Kebodohan, maksudnya? Karena tadi itu saya ingin mengambil UIN Syarif Hidayatullah kan di SBM. Tapi saya ya lumayan lumayan bodoh lah. Asal pencet saya di situ kan tulisan UIN. Pas aku pencet, Alauddin. Ternyata pas aku cek lagi, wah di Makassar. Oh, jadi kuliah di sini karena salah ketik. Iya. Kan memang kalau kita ketik tuh UIN, otomatis yang keluar pertama kan huruf A nih. Alauddin. Kan Alauddin, iya. Dan di situ ada banyak sekali tulisan Alauddin, UIN apa gitu kan. Yang langsung klik aja nih. Klik saya pikir situ. Cuman daripada itu ya menurut saya juga pikir tidak salah pilih kampus sih, karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang saya dapat di sini mungkin ya tidak saya dapatkan di kampungku ya, dan juga ya UKT ya lumayan terjangkau lah untuk orang seperti saya begitu, lumayan murah lah dibanding di Pulau Jawa. Pulau Jawa Jakarta situ ya lumayan ya tinggi seperti itu. Tapi tetap masih bangga kan? Bangga. Ya. Kalau ini nih Kak nih, misalnya nih selama kuliah di UIN Alauddin Makassar, kira-kira nih apa keunggulan Universitas Islam Alauddin Makassar ini dibandingkan dengan kampus kakak-kakak yang kenal di daerah kakak nih? Misalnya apa keunggulannya gitu? Saudara dia dulu. Saya dulu nih. Ya. Kalau keunggulan sih saya agak bingung ya, karena saya juga tidak tahu banyak tentang kampus-kampus di Jawa kan ya. Cuman yang saya tahu tuh mungkin dari kadernya mungkin berbeda begitu kan, berbeda dengan yang teman saya ceritakan di sana, mungkin berbeda dari kadernya, dari sistem organisasinya begitu. Mungkin dari situ saya lumayan kayak oh jadi begini kalau di Sulawesi organisasinya seperti itu. Kenapa tuh organisasinya itu? Ya pokoknya beda lah. Ada perbedaan yang lumayan saya rasa gitu, yang saya dapat dari teman-teman saya ceritakan begitu. Jadi pengalaman berbeda ya. Lumayan berbeda. Kalau Kak Bani sendiri? Kalau keunggulan dari kampus UIN Alauddin dari daerah saya itu karena kampus UIN Alauddin ini kayak lebih, maksudnya kita di Flores sana itu banyak yang non muslim. Oh, banyak ya. Jadi saya memilih UIN ini untuk ya penambahan Ilmu agama. lah. Oh, memperdalam ilmu agama lagi supaya ya bagus. Termasuk alasan yang Islami itu. Ya bagus juga. Kalau ini Kak nih, misalnya nih kan kakak ini sudah terbilang cukup lama di Kota Makassar. Menurut kakak ini yang menjadi kultur shock atau budaya yang kakak-kakak adaptasi itu apa saja? Misalnya apakah budaya lingkup kerabat di daerah kakak yang misalnya suka molor waktu, atau perbedaan budaya yang perlu kakak adaptasi saat berada di sini itu apa saja? Kalau saudara kan dulu. Kalau saya pertama ke Makassar itu saya cukup sulit ya dalam kayak berbahasa. Ya, karena ada beda-bedanya dengan bahasa daerah, kayak ada terbalik. Apalagi kalau bahasa Makassar itu kayak keras gitu. Yang kaget-kaget aja. Saya berusaha untuk beradaptasi menyesuaikan bahasa di sini. Kalau bahasa dia, kalau saudara dia nih. Ya mungkin mirip-mirip juga lah dari bahasa, kan segi bahasa pagi saya sudah cukup lama berada di Makassar, jadi saya sudah ya belajar logat gitu lah. Logat misalnya logat apa nih? Logat seperti logat Makassar gitu, atau logat Bugis, ya mungkin agak kecampur-campur, tapi kan itu yang saya dapat dari teman saya begitu. Misalnya lebih mau ngandre sudah makan. Ya begitu, ngandre kan. Iya. Cuman yang paling saya kaget saat itu bukan logat tapi dari makanan. Oh ya. Yaitu adalah kenapa pisang dikasih sambal gitu. Oke. Paham. Oke Kak, nih sudah ada listener nih yang mengirim pertanyaan kepada kakak-kakak nih. Coba kita bacakan dulu. Ini dari kakak Nur Fajrianti nih. Pertanyaannya yaitu, makanan apa yang paling kakak sukai dari daerah Makassar? Dari Kak Bani dulu nih, makanan yang paling disukai apa nih? Kalau saya sendiri coto Makassar ya, karena coto Makassar ini adalah makanan khas Makassar. Jadi ya sup kuahnya itu lebih enak gitu. Kental gitu. Iya. Kalau saudari Dio nih? Kalau saya mungkin mirip-mirip kayak coto, tapi ada juga kayak sop saudara begitu. Sudah makan coli? Coto dari Liwang. Oh ya. Sudah. Coto dari Liwang di dekat Patemas atau sudah. Itu enak tuh, coto dari Liwang. Oh itu langsung masuk tenggorokan. Iya. Enak banget tuh. Tenggorok, abis masuk tenggorokan, lega. Konro sudah makan? Konro sudah. Itu enak juga tuh. Coba palu basah itu bisa juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari kakak Muhammad Hidayat. Pertanyaannya ini bukan hanya sekedar pertanyaan sih, tapi ada juga permohonan. Mari kita baca dulu nih.
apa yang menjadi budaya daerah kakak yang perlu kakak iklankan kepada pendengar lainnya? Atau kakak atau minta tolong nih, coba dong putarin lagu daerah kesayangan kakak. Nah, jawab dulu pertanyaannya kak. Jadi budaya daerah kakak yang harus iklankan kepada pendengar apa nih? Mungkin ada salah satu budaya, saya tidak tahu ini Sunda bagian mana, mungkin Sukabumi atau sekitarnya, tapi jelasnya bagian Sunda. Mungkin yang asing di telinga orang-orang Sulawesi itu. Budayanya seperti kalau pernikahan itu ada satu telur tuh ditaruh di bawah, mirip kayak sesajen gitu. Nah, dan laki-laki itu harus menginjak telur itu. Maksudnya pengantin pria gitu. Dan kalau telurnya pecah, itu maknanya seperti hubungan kedepannya akan harmonis, akan langgeng, seperti itulah. Itu mungkin salah satu budaya yang ada di Sunda, dan mungkin orang-orang Sulawesi mungkin agak asing dengan budaya itu. Kalau Kak Bani sendiri nih Kalau budayanya? saya sendiri budayanya itu kayak tarian ya, nama tariannya ini namanya tarian hedung, yang itu artinya di situ ada makna kayak peperangan ya. Iya. Jadi di situ kenapa itu tarian hedung bisa diadakan acara misalnya penjemputan bupati, orang-orang tertentu. Iya, pejabat-pejabat yang datang ke kampung bisa penyambutan. Iya, menyebutkan dengan tarian hidung itu. Oh, agak-agak mirip sih kalau di Makassar. Ada juga kayak misalnya datang bupati, gubernur, atau bahkan kalau di kampus nih misalnya ada pembukaan rektor, Pak Dekan, itu disambut tarian. Tariannya biasa tari Pak Dupa. Itu kalau di Makassar. Oke ya Kak, karena kita sudah berada di penghujung acara nih. Nah, sambil menunggu kakak-kakak narasumber ini mungkin mencari lagu atau menjelaskan makna lagu tersebut, mungkin alangkah baiknya lagu dari tersebut akan menutup program acara Beragam Ragam Tetap Seragam. Radio UIN Alauddin Makassar 15,0 FM program Beragam Ragam Tetap Seragam. Saya Karim sebagai penyiar. Saya Nurbani Ramadhani. Saya Dio Puspan Xavier. Pamit undur diri dalam program acara ini. Minggu depan pastinya akan ada lagi tema yang lebih seru untuk dibahas mengenai pembahasan tentang keberagaman. Tetap semangat, listener, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.